Aku diusir dari rumah oleh suamiku. Setelah kepergok jalan berduaan dengan mantan pacar. Aku memiliki keluarga yang sempurna. Suamiku, Reza, adalah pria yang setia dan penyayang. Kami telah menikah selama 8 tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dito, yang menjadi cahaya dalam hidupku. Setiap hari, aku bersyukur memiliki mereka. Hidup kami mungkin tidak selalu mewah, tapi kebahagiaan yang kami rasakan lebih berharga dari segalanya. Pagi ini, aku bangun lebih dulu seperti biasa. Aku menatap wajah Reza yang masih terlelap di sebelahku. Napasnya teratur, wajahnya tampak tenang. Aku tersenyum kecil, mengingat kembali perjalanan panjang kami sejak awal pernikahan. Aku lalu bangkit perlahan, memastikan tidak membangunkannya, dan berjalan menuju kamar Dito. Saat kubuka pintu, aku melihat bocah kecil itu tidur dengan posisi yang nyaris jatuh dari tempat tidurnya. Aku terkekeh pelan, lalu merapikan selimutnya. Aku membelai rambutnya lembut. Dito, ayo bangun, sayang, bisikku. Dito menggeliat sebentar sebelum membuka matanya. Bunda, masih ngantuk, gumamnya dengan suara serak khas bangun tidur. Aku tertawa pelan. Tapi nanti telat sekolah. Loh, hari ini Dito mau jadi anak yang rajin atau yang malas? Dito mengerjapkan mata, lalu tersenyum. Anak rajin. Karena nanti pulang sekolah mau main sama ayah. Aku mengelus kepalanya. Pintar. Yuk, cuci muka dulu. Aku meninggalkan Dito untuk bersiap dan beranjak ke dapur. Aroma kopi yang baru diseduh segera mengisi ruangan. Aku mulai menyiapkan sarapan, nasi goreng favorit Dito dengan telur dadar. Tak lama kemudian, Reza datang dengan senyum mengembang. Dia memelukku dari belakang. Selamat pagi, istri cantikku, bisiknya. Aku tersenyum sambil terus mengaduk nasi goreng. Selamat pagi juga, suamiku yang tampan. Sudah siap kerja hari ini? Reza tertawa kecil. Kalau setiap pagi aku disambut dengan pemandangan istri memasak begini, rasanya semangat kerja langsung naik 2 kali lipat. Aku mencubit pelan lengannya. Dasar gombal. Duduk sana, sarapannya hampir siap. Reza pun duduk di meja makan, membaca berita dari ponselnya. Beberapa menit kemudian, Dito datang dengan baju sekolahnya yang sedikit miring. Astaga, nak, bajumu. Aku buru-buru merapikannya. Reza tertawa melihat kelucuan Dito. Pakai baju sendiri ya, jagoan? Dito mengangguk bangga. Iya, ayah. Aku kan sudah besar. Aku dan Reza saling berpandangan. Senyum penuh kebahagiaan terlukis di wajah kami. Meski hidup tidak selalu mudah, selama kami bersama, aku tahu aku memiliki segalanya. Siang itu, aku memutuskan untuk makan siang di sebuah kafe kecil di pusat kota setelah menyelesaikan beberapa urusan. Suasana kafe cukup ramai, tapi aku berhasil menemukan meja kosong di sudut dekat jendela. Setelah memesan makanan, aku mengeluarkan ponsel dan mulai menggulir layar, mengecek pesan-pesan dari Reza dan Dito. Saat itulah aku mendengar suara yang begitu familiar. Suara yang sudah lama tidak kudengar, tapi dulu pernah begitu lekat dalam ingatanku. Rani. Aku mengangkat kepala, dan hatiku langsung berdebar. Di hadapanku berdiri seorang pria dengan kemeja biru muda yang terlihat rapi, senyum hangatnya masih sama seperti yang kuingat. Adrian, mantan pacarku. Aku sempat terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang kulihat. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatnya. Dulu, aku dan Adrian pernah memiliki kisah cinta yang begitu dalam, tetapi takdir berkata lain. Kami berpisah. Dan kini aku sudah bahagia dengan keluarga kecilku. Adrian? Aku akhirnya bersuara, sedikit canggung. Dia tertawa kecil, lalu menarik kursi di depanku. Boleh duduk. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Lagi pula, ini hanya pertemuan biasa, bukan? Sudah lama sekali, katanya,
Matanya menatapku penuh nostalgia. Kamu kelihatan bahagia. Aku tersenyum tipis. Ya, aku menikah dan punya seorang anak sekarang. Matanya sedikit berubah, tapi senyum itu tetap ada. Aku ikut senang mendengarnya. Ada jeda di antara kami, seakan masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri. Aku tahu perasaanku terhadap Adrian sudah lama hilang, tapi tetap saja, bertemu dengannya membuatku sedikit gelisah. Apakah perasaan ini karena kenangan lama yang tiba-tiba muncul? Atau hanya karena nostalgia belaka? Bagaimana denganmu? Tanyaku akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Adrian menghela napas dan tersenyum. Aku belum menikah. Kesibukan kerja membuatku belum sempat memikirkan itu. Aku mengangguk pelan. Sebelum sempat berkata lebih jauh, pelayan datang membawa pesananku. Adrian melirik piring itu dan tersenyum. Kamu masih suka pasta aglio olio, ya? Katanya dengan nada mengenang. Aku tertegun. Dia masih ingat. Hanya kebetulan, jawabku cepat. Dia terkekeh. Lalu menatapku dalam. Rani, pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika dulu kita tidak berpisah? Aku merasakan dadaku sedikit sesak. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jauh di dalam hati, aku tahu aku mencintai Reza dan tidak pernah menyesali pernikahanku. Tapi pertanyaan Adrian membawa sesuatu yang tidak ingin kubuka kembali. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan, Adrian, aku bahagia dengan hidupku sekarang. Dia mengangguk, seolah sudah menduga jawabanku. Aku mengerti. Tapi tatapan matanya berkata lain. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Seperti ada perasaan yang masih tertinggal. Dan aku mulai merasa, apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Atau takdir ingin menguji hatiku? Aku tidak tahu bagaimana waktu bisa berlalu begitu cepat. Sejak Adrian duduk di hadapanku, perbincangan kami mengalir begitu saja, seakan-akan tak ada tahun-tahun yang memisahkan kami. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, kehidupan, dan tentu saja, tentang masa lalu. Aku masih ingat waktu kita berdua nekat naik motor ke pantai di tengah hujan, kata Adrian sambil tertawa kecil. Bajumu basah kuyup, dan sepanjang jalan pulang kamu tidak berhenti mengomel. Aku tertawa, meski dalam hati sedikit canggung. Kamu pantas mendapatkannya. Itu ide yang sangat buruk. Kita bisa saja jatuh di jalan yang licin. Tapi kita tidak jatuh, balasnya cepat. Kita justru sampai di pantai dan duduk di bawah pohon kelapa. Makan bekal yang sudah setengah basah sambil mendengar deburan ombak. Aku terdiam sejenak. Aku masih ingat hari itu. Aku ingat bagaimana aku bersandar di bahunya, merasakan ketenangan yang saat itu kupikir akan selalu ada. Aku mengira Adrian adalah satu-satunya pria dalam hidupku, seseorang yang akan selalu bersamaku sampai tua. Tapi takdir berkata lain. Itu sudah lama sekali, Adrian. Akhirnya aku berkata, mencoba mengingatkan diri sendiri bahwa semua itu sudah berlalu. Dia menatapku dalam, senyum tipisnya masih ada. Tapi kali ini ada sesuatu dalam matanya yang sulit kuartikan. Ya, itu sudah lama sekali. Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Aku melirik jam tangan. Waktu berlalu lebih cepat dari yang kuduga. Aku harus segera kembali ke kantor. Tidak, lebih dari itu, aku harus segera keluar dari situasi ini sebelum segalanya menjadi lebih rumit. Aku harus pergi, kataku sambil mengambil tas. Senang bertemu denganmu, Adrian. Dia mengangguk pelan, tetapi sebelum aku sempat berdiri, dia tiba-tiba berkata, Rani, apa kamu benar-benar bahagia sekarang? Aku terdiam. Pertanyaan itu begitu sederhana, tapi entah mengapa menusuk ke dalam hatiku. Tentu saja aku bahagia. Aku memiliki suami yang mencintaiku, seorang anak yang mengisi hariku dengan tawa, dan kehidupan yang mungkin tidak sempurna, tetapi cukup untuk membuatku merasa utuh. Tapi kenapa pertanyaan itu membuat dadaku sedikit sesak? Adrian?
Aku mencoba tersenyum, meskipun sedikit gugup. Aku sudah punya keluarga. Jangan tanyakan hal seperti itu. Dia menatapku lekat-lekat, seakan mencari sesuatu dalam ekspresiku. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu pernah menyesal? Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiranku yang mulai kacau. Aku tahu aku mencintai Reza. Aku tahu aku tidak pernah menyesali keputusan untuk menikah dengannya. Tapi kenapa ada sedikit keraguan yang muncul saat Adrian bertanya seperti itu? Adrian, aku tidak menyesal. Akhirnya aku berkata dengan suara yang lebih mantap dari yang kurasakan. Adrian menatapku lama sebelum akhirnya tersenyum kecil. Baiklah, aku senang mendengarnya. Aku buru-buru berdiri, takut jika aku duduk lebih lama lagi, pikiranku akan semakin kacau. Aku harus pergi. Dia tidak menahanku. Tidak ada kata-kata tambahan, tidak ada permintaan untuk bertemu lagi. Tapi saat aku melangkah keluar dari kafe, aku merasa ada sesuatu yang aneh dalam dadaku. Sebuah perasaan yang tidak seharusnya ada. Aku membuka ponsel dan melihat ada pesan dari Reza. Sayang, kamu di mana? Aku rindu. Aku menggigit bibir, merasakan gelombang emosi yang aneh menyerangku. Aku tahu aku harus melupakan pertemuan ini. Aku tahu seharusnya ini tidak berpengaruh apapun terhadap hidupku. Tapi kenapa rasanya tidak semudah itu? Aku berjalan pelan menuju mobil, tetapi pikiranku masih berada di dalam kafe, bersama tatapan mata Adrian yang seperti menyimpan sesuatu. Aku mencoba menghapusnya dari pikiranku, tetapi pertanyaan yang dia ajukan tadi terus terngiang-ngiang di kepalaku. Aku berpikir pertemuan dengan Adrian hanya sekadar nostalgia sesaat. Bahwa setelah hari itu, semuanya akan kembali seperti semula. Aku bisa melupakannya, kembali ke kehidupan nyataku bersama Reza dan Dito, dan tidak membiarkan masa lalu mengganggu kebahagiaanku. Tapi aku salah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku menerima pesan darinya di media sosial. Adrian, Rani, aku senang bisa bertemu denganmu kemarin. Aku tidak tahu apakah aku seharusnya menghubungimu atau tidak, tapi aku hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk perbincangan kita. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Seharusnya aku mengabaikan pesan itu. Seharusnya aku tidak membalasnya. Tapi jemariku bergerak sendiri. Aku, sama-sama, Adrian. Aku juga senang bertemu denganmu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia membalas. Adrian, bagaimana harimu? Aku ragu sejenak. Haruskah aku membiarkan percakapan ini terus berlanjut? Tapi entah mengapa, ada bagian dari diriku yang ingin merespons. Aku, baik. Sibuk seperti biasa. Dito juga mulai belajar banyak hal baru di sekolah. Setelah mengirim pesan itu, aku langsung menyesal. Kenapa aku harus menyebutkan nama Dito? Seolah ingin mengingatkan diriku sendiri bahwa aku sudah memiliki kehidupan yang utuh. Bahwa aku tidak boleh bermain-main dengan masa lalu. Adrian membalas dengan cepat. Adrian, senang mendengarnya. Kamu pasti jadi ibu yang hebat. Aku tersenyum kecil. Tapi perasaan gelisah kembali muncul. Percakapan itu tidak seharusnya terjadi. Aku tahu itu. Namun, hari demi hari berlalu, dan pesan dari Adrian terus berdatangan. Awalnya, hanya sapaan ringan, sekadar bertanya kabar. Tapi lama-lama, percakapan kami menjadi lebih dalam. Dia berbagi tentang pekerjaannya, tentang hidupnya yang terasa kosong meski tampak sukses dari luar. Aku pun, tanpa sadar, mulai membalas dengan lebih terbuka, tentang lelahnya menjadi istri dan ibu, tentang bagaimana kadang aku merindukan kebebasan yang dulu kumiliki sebelum menikah. Aku tidak menyadari bahwa aku telah melangkah terlalu jauh. Sampai suatu malam, saat aku dan Reza sedang duduk bersama di ruang tamu, dia tiba-tiba bertanya, Rani, belakangan ini kamu sering senyum-senyum sendiri sambil main ponsel. Ada apa? Aku terdiam. Jantungku berdegup lebih cepat. Enggak,
Cuma chatting sama teman, jawabku cepat. Reza tersenyum, lalu kembali fokus menonton TV. Dia percaya padaku. Dan justru itulah yang membuatku semakin merasa bersalah. Tapi meski aku tahu ini salah, aku tidak bisa berhenti. Aku terus membalas pesan Adrian. Aku terus membuka kembali kenangan-kenangan lama. Dan aku terus bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar sudah melupakan perasaanku padanya? Atau, sejak pertemuan itu, aku justru mulai menggali kembali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Hari-hari berlalu, dan aku semakin tenggelam dalam percakapan dengan Adrian. Awalnya, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya perbincangan biasa antara dua orang yang pernah saling mengenal. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Setiap kali ponselku bergetar dan muncul namanya di layar, ada sesuatu di dalam dadaku yang berdesir. Sesuatu yang seharusnya tidak ada. Kami berbicara hampir setiap hari, baik melalui pesan maupun panggilan suara. Setiap kali aku merasa lelah dengan rutinitas rumah tangga, setiap kali aku merasa Reza terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Adrian selalu ada, siap mendengarkan keluh kesahku. Dia mengingatkan aku pada masa-masa dulu, ketika aku masih bebas, masih bisa melakukan apapun tanpa beban. Suatu malam, setelah Reza dan Dito tertidur, aku duduk di balkon kamar sambil memegang ponsel. Adrian, kamu tahu, aku sering berpikir, bagaimana jadinya kalau dulu kita tidak berpisah? Aku menatap pesan itu lama. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku tahu seharusnya aku mengakhiri ini, tapi hatiku berkhianat. Adrian, kita sudah punya kehidupan masing-masing sekarang. Jawaban itu terasa hambar. Aku ingin terdengar tegas, tapi jauh di dalam hati, aku sendiri tidak yakin dengan apa yang kutulis. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Adrian menelepon. Aku ragu. Aku menoleh ke dalam kamar, memastikan Reza masih tertidur, sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. Halo? Suaraku terdengar pelan, hampir berbisik. Di seberang sana, suara Adrian terdengar lembut. Aku masih mencintaimu, Rani. Aku terdiam. Hatiku seakan berhenti berdetak. Aku tahu ini mungkin salah. Aku tahu kamu sudah punya keluarga. Lanjutnya, suaranya terdengar penuh perasaan. Tapi sejak kita bertemu lagi, aku sadar kalau perasaan itu tidak pernah hilang. Aku mencoba melupakanmu, tapi aku tidak bisa. Aku memejamkan mata, menahan gejolak emosi yang mendadak membanjiri hatiku. Ini gila. Ini salah. Tapi kenapa aku tidak bisa langsung memutus panggilan ini? Kenapa aku tidak bisa langsung mengatakan bahwa aku tidak merasakan hal yang sama? Adrian, jangan seperti ini. Suaraku bergetar. Apa aku salah kalau aku masih berharap? Tanyanya pelan. Aku menggigit bibir, merasa dadaku sesak. Aku seharusnya memutuskan panggilan ini sekarang juga. Aku seharusnya mengatakan bahwa aku bahagia dengan Reza dan Adrian tidak punya tempat lagi dalam hidupku. Tapi yang keluar dari mulutku justru adalah, aku tidak tahu. Keheningan menyelimuti kami selama beberapa detik. Lalu Adrian berkata, kalau begitu, izinkan aku berada di dekatmu, meskipun hanya sebagai seseorang yang peduli padamu. Aku tidak menjawab. Aku hanya mendengar suaranya, merasakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kubiarkan muncul kembali. Dan tanpa kusadari, sejak malam itu, hatiku mulai terguncang lebih dalam. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjadi seperti ini, seorang istri yang berbohong kepada suaminya. Awalnya, aku hanya membalas pesan Adrian secara diam-diam, lalu mulai menerima teleponnya saat Reza sudah tertidur. Tapi semua itu tidak cukup. Percakapan kami yang semakin dalam membuatku ingin melihatnya lagi. Dan akhirnya, aku menyerah pada godaan itu. Hari itu, aku mengatakan kepada Reza bahwa aku ada rapat kantor hingga malam. Jangan pulang terlalu larut, ya? Katanya sambil tersenyum. Aku dan Dito akan menunggumu. Aku tersenyum dan mengangguk, meskipun hatiku terasa berat. Begitu aku keluar rumah,
Aku tidak pergi ke kantor. Aku pergi menemui Adrian. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari tempat-tempat yang biasa aku kunjungi bersama Reza. Begitu melihatnya, perasaanku langsung campur aduk. Aku merasa bahagia, tapi juga dipenuhi rasa bersalah yang semakin hari semakin sulit aku abaikan. Aku tidak percaya kamu benar-benar datang, kata Adrian sambil tersenyum. Aku juga tidak percaya aku melakukan ini, jawabku jujur. Dia menatapku lama, lalu berkata, kalau kamu benar-benar tidak mau, kamu tidak akan datang. Aku tidak bisa membantahnya. Kami menghabiskan waktu berbicara, tertawa, dan mengenang masa lalu. Bersamanya, aku merasa seperti Rani yang dulu, bukan sebagai istri atau ibu, tapi sebagai seorang wanita yang bebas, yang dicintai dengan cara yang berbeda. Saat hari mulai gelap, Adrian mengajakku berjalan-jalan di taman dekat kafe. Kami berjalan berdampingan dalam diam, menikmati hembusan angin malam. Lalu tiba-tiba, dia berhenti. Rani, panggilnya pelan. Aku menoleh, dan sebelum aku bisa mengatakan apapun, dia menggenggam tanganku. Seketika, tubuhku membeku. Jangan begini, Adrian, bisikku, mencoba menarik tanganku, tapi genggamannya tetap erat. Kenapa? Karena kamu takut mengakui kalau kamu juga masih punya perasaan padaku? Tanyanya, suaranya penuh emosi. Aku sudah menikah. Aku mencoba berkata dengan tegas, meskipun suaraku terdengar goyah. Tapi kamu di sini bersamaku, balasnya cepat. Kalau kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi, kamu tidak akan datang, Rani. Aku menggigit bibir, merasa seluruh tubuhku gemetar. Aku ingin menyangkalnya, ingin mengatakan bahwa ini semua hanya kebetulan, hanya kesalahan sesaat. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa berbohong pada diriku sendiri. Aku menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Aku harus pulang. Adrian tidak menahan langkahku kali ini. Tapi saat aku berjalan pergi, aku bisa merasakan tatapannya masih tertuju padaku. Dan saat aku masuk ke mobil, aku melihat ponselku. Ada pesan dari Reza. Sayang, rapatnya masih lama? Dito tadi bertanya kapan kamu pulang. Aku merasa sesak. Aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam permainan berbahaya ini. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah, aku tidak tahu apakah aku benar-benar ingin keluar dari situ atau tidak. Aku mulai merasa terjebak dalam pusaran perasaan yang semakin sulit aku kendalikan. Di satu sisi, aku merasa bersalah. Setiap kali pulang ke rumah dan melihat wajah Reza serta senyum polos Dito, ada rasa sesak di dadaku. Aku merasa seperti seorang pendosa yang menyembunyikan sesuatu yang kelam dari keluargaku. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam diriku yang terus menarikku kembali ke Adrian. Aku ingin berhenti. Aku ingin menjauh, tapi aku tidak bisa. Setiap kali aku mencoba untuk mengabaikan pesan Adrian, ada dorongan kuat yang membuatku meraih ponsel dan membalasnya. Setiap kali aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menemuinya lagi, aku justru semakin merindukannya. Malam-malamku menjadi tidak tenang. Aku sering terbangun dengan perasaan gelisah, menatap langit-langit kamar sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang aku lakukan. Aku mencintai Reza, aku tahu itu. Tapi jika aku benar-benar mencintainya, mengapa aku membiarkan diriku terlibat sejauh ini dengan Adrian? Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap layar ponsel dengan hati berdebar. Adrian, aku rindu. Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri untuk tidak tergoda. Tapi jemariku bergerak sendiri. Aku, jangan seperti ini, Adrian. Aku bingung. Tidak butuh waktu lama sebelum dia membalas. Adrian, kalau kamu benar-benar tidak menginginkanku, aku akan pergi. Tapi jujurlah, Rani, apa kamu juga merindukanku? Aku menutup mata, mencoba mengabaikan gemuruh di dadaku. Jawaban yang benar adalah tidak.
Aku tidak boleh membiarkan diriku semakin terikat. Aku tidak boleh menghancurkan apa yang sudah aku bangun dengan Reza. Tapi sekali lagi, aku berkhianat pada diriku sendiri. Aku rindu. Begitu pesan itu terkirim, aku langsung menyesalinya. Tapi di saat yang sama, ada perasaan lega yang aneh. Aku meletakkan ponsel di atas meja, menenggelamkan wajahku di telapak tangan. Aku bisa merasakan air mata menggenang di sudut mataku. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya berhenti. Aku mulai menyadari sesuatu yang semakin mengacaukan hatiku. Bersama Adrian, aku merasa seperti wanita yang diinginkan, dihargai, dan dicintai dengan cara yang berbeda dari yang pernah aku rasakan bersama Reza. Reza adalah suami yang baik, tidak pernah menyakitiku, selalu memastikan keluarganya bahagia. Tapi di balik semua itu, pernikahan kami telah berubah menjadi rutinitas. Cinta masih ada, aku yakin itu, tapi percikannya mulai redup. Kami lebih banyak berbicara tentang tanggung jawab rumah tangga, tentang Dito, tentang tagihan dan pekerjaan. Dengan Adrian, semuanya terasa berbeda. "Rani, kamu tahu nggak?" katanya suatu hari saat kami bertemu di sebuah taman yang sepi. "Dulu setiap pagi aku selalu berharap melihatmu di kampus. Sekarang, aku selalu menunggu pesanmu." Aku tertawa kecil, mencoba meremehkan kata-katanya. "Kamu pasti ngomong seperti itu ke banyak wanita." Dia menggeleng, lalu menatapku serius. "Aku serius, Rani. Kamu spesial buat aku. Selalu." Aku terdiam. Tidak bisa menyangkal bahwa kata-katanya menghangatkan hatiku. Adrian memperlakukanku seperti seorang wanita yang berharga, bukan hanya sebagai istri atau ibu. Dia memperhatikan detail-detail kecil tentangku. Bagaimana aku menggulung ujung lengan bajuku saat gugup, bagaimana aku menggigit bibir saat berpikir keras. Dia mengingat warna kesukaanku, lagu-lagu yang dulu sering kami dengarkan bersama, bahkan makanan favoritku yang mungkin sudah tidak diingat oleh Reza. Saat bersamanya, aku merasa seperti Rani yang dulu, bukan hanya seorang istri atau ibu, tetapi seorang wanita yang diinginkan, yang diperjuangkan. Dan perasaan itu membuatku semakin takut. Karena setiap kali aku pulang ke rumah, menatap wajah Reza yang lelah setelah seharian bekerja, dan melihat Dito yang dengan polosnya memelukku erat, aku bertanya-tanya. Apakah aku sudah menjadi wanita yang tidak tahu bersyukur? Ataukah aku hanya seorang istri yang merindukan sesuatu yang telah hilang dalam pernikahannya? Aku ingin berhenti. Aku ingin menjauh dari Adrian. Tapi setiap kali aku mencoba, setiap kali aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku harus setia, aku justru semakin jatuh ke dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Sejak perasaanku semakin dalam terhadap Adrian, aku tahu aku harus lebih berhati-hati. Aku mulai menghapus pesan-pesannya setiap kali selesai membaca. Aku menonaktifkan notifikasi agar ponselku tidak berbunyi saat Reza berada di dekatku. Aku bahkan menyimpan nama Adrian dengan nama lain, sekadar untuk memastikan jika sewaktu-waktu Reza melihat layar ponselku, dia tidak akan curiga. Aku merasa seperti seorang kriminal di dalam rumahku sendiri. Setiap kali Reza masuk ke kamar saat aku sedang mengetik pesan, aku buru-buru mengunci layar ponselku. Setiap kali dia bertanya, "Kamu lagi chat sama siapa?" Aku tersenyum dan menjawab dengan santai, "Teman kantor." Kebohongan-kebohongan kecil itu mulai menumpuk, dan aku tahu ini berbahaya. Suatu malam, saat aku sedang berbaring di tempat tidur, aku menerima pesan dari Adrian. "Adrian, aku ingin bertemu lagi. Aku kangen." Aku menatap layar cukup lama, lalu melirik ke samping. Reza sudah terlelap, napasnya teratur. Aku bisa merasakan dada terasa sesak. Aku tidak boleh terus seperti ini. Tapi jari-jariku sudah mengetik balasan sebelum aku sempat berpikir dua kali. Aku juga kangen. Setelah mengirim pesan itu, aku buru-buru menghapus percakapan kami. Aku merasa lega, tapi juga semakin takut. Karena aku tahu, semakin aku menutupi semuanya,
Semakin aku terperangkap dalam kebohongan yang aku buat sendiri. Malam itu, aku merasa seperti seorang penjahat yang baru saja hampir tertangkap basah. Aku berbaring dengan punggung menghadap Reza, menatap kosong ke arah lemari di seberang kamar. Aku bisa merasakan napasnya di belakangku, bisa mendengar gerakan kecilnya di tempat tidur. Biasanya, saat kami berdua sudah siap tidur, dia akan memelukku dari belakang, mencium pundakku, lalu berbisik, "Selamat tidur, sayang." Tapi malam ini, tidak ada pelukan. Tidak ada bisikan lembut. Aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam cara dia berbaring. Terlalu diam, terlalu kaku. Seolah-olah dia sedang berpikir keras. Hatiku berdebar. Apa dia benar-benar curiga? Apa dia akan bertanya lagi? Aku menggigit bibir, berharap dia tidak membuka pembicaraan yang bisa membuat semuanya berantakan. Lalu tiba-tiba, suaranya terdengar pelan namun tajam. "Kamu masih mencintaiku, kan?" Darahku seakan membeku. Aku menelan ludah, mencoba mengontrol suaraku agar tetap tenang. "Apa maksudmu?" "Tentu saja aku masih mencintaimu." Dia tidak langsung menjawab. Aku bisa merasakan tubuhnya bergerak, seolah dia sedang menatapku di dalam gelap. "Aku nggak tahu, Rani," lanjutnya dengan suara yang terdengar penuh luka. "Akhir-akhir ini kamu seperti bukan dirimu yang biasanya. Aku nggak tahu kamu masih ada di sini bersamaku, atau cuma tubuhmu saja yang ada di rumah ini sementara hatimu ada di tempat lain." Aku langsung menegang. Dadaku terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menekan paru-paruku dari dalam. Aku ingin menoleh dan menatap matanya, ingin meyakinkannya bahwa aku masih miliknya, bahwa aku tidak berubah. Tapi aku tahu, jika aku melakukan itu, dia akan melihat kebohongan dalam sorot mataku. Jadi aku tetap diam. Keheningan menggantung di antara kami. "Kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan," lanjutnya, kali ini suaranya lebih dalam, lebih serius, "aku harap kamu cukup percaya sama aku untuk cerita." Aku bisa merasakan mataku mulai panas. Air mata menggenang, tapi aku menahannya. Aku tidak boleh menangis. Jika aku menangis, dia akan semakin yakin ada sesuatu yang salah. Jadi aku hanya menjawab dengan suara lirih, "Aku nggak menyembunyikan apapun, Reza. Aku cuma banyak pikiran." Dia menghela napas panjang. Aku tahu dia tidak benar-benar percaya, tapi dia juga tidak ingin memaksaku untuk bicara. Tidak malam ini. Lama setelah itu, aku bisa merasakan napasnya menjadi lebih tenang, tanda bahwa dia akhirnya tertidur. Tapi aku sendiri masih terjaga. Aku diam-diam meraih ponselku, menyalakan layar, lalu membuka percakapan dengan Adrian. Pesan terakhir darinya masih ada di sana. "Adrian, aku nggak mau menyakitimu, Rani. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura kalau aku nggak butuh kamu di hidupku." Tanganku bergetar. Aku menutup mata, mencoba melawan semua emosi yang berkecamuk dalam dadaku. Aku mencintai suamiku. Aku mencintai keluargaku. Tapi kenapa? Kenapa aku masih tidak bisa melepaskan Adrian? Suatu malam, pukul 11.45. Aku membuka pintu perlahan, berharap suasana rumah sudah sepi. Namun, begitu aku melangkah masuk, suara televisi masih menyala. Cahaya redup dari layar menyorot wajah Reza yang duduk di sofa dengan kaki disilangkan. Ia tampak santai, tapi dari caranya menatapku, aku tahu ini bukan kebetulan. Dia menungguku. "Kamu baru pulang?" Suaranya terdengar datar, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat bulu kuduku meremang. Aku menghela napas dan meletakkan tas di meja kecil dekat pintu. "Iya, kerjaan lagi numpuk." Aku terpaksa lembur. Aku membuka sepatu, berusaha agar terlihat biasa saja, seolah percakapan ini hanyalah obrolan biasa antara suami istri. Namun, mataku menangkap gerakan tangan Reza yang mencengkeram remote lebih erat. Reza melirik jam dinding. Lembur sampai hampir tengah malam, jantungku mulai berdebar tak nyaman. "Iya, bos mendadak minta laporan selesai hari ini."
Aku berusaha tersenyum, berharap dia tidak memperpanjang pertanyaan. Aku melangkah menuju kamar, ingin segera mandi dan mengakhiri pembicaraan ini. Tapi sebelum aku sempat masuk, suara langkah kaki Reza mendekat. Aku bisa merasakan kehadirannya tepat di belakangku. Tiap malam, kamu pulang makin telat. Suaranya pelan, tapi tajam. Tiap pulang, kamu selalu langsung mandi sebelum ketemu aku. Kenapa? Aku menghentikan langkahku, lalu berbalik dengan ekspresi heran. Ya ampun, Reza. Aku capek, kerja seharian, keringetan. Masa aku harus tidur dalam keadaan bau? Aku memaksakan tawa kecil, berusaha membuat suasana lebih ringan. Tapi Reza tidak tersenyum. Justru ekspresinya makin serius. Dulu kamu nggak begini. Dulu kalau pulang kerja, kamu langsung cerita banyak ke aku. Sekarang, kamu cuma bilang, aku capek, lalu buru-buru mandi. Aku menelan ludah. Dia memperhatikan. Lebih dari yang aku kira. Kamu kenapa sih? Kok kayak interogasi aku? Tanyaku, mencoba terdengar kesal. Aku tadi telepon restoran, kata Reza tiba-tiba. Jantungku berdegup kencang. Aku berusaha tetap tenang. Terus? Reza menatapku lurus. Mereka bilang kamu sudah pulang sejak jam 9. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku buru-buru mengatur ekspresi dan tertawa kecil. Oh, aku tadi mampir ke tempat teman. Sekalian ngobrol sebentar. Butuh curhat aja. Reza menyipitkan mata, seperti sedang meneliti setiap gerak-geriku. Teman? Siapa? Aku berusaha terlihat santai. Dina, teman kerja. Reza diam sejenak, lalu berjalan perlahan ke arah meja makan dan menarik kursi dengan kasar. Bunyi gesekan kayu dengan lantai terdengar menusuk di telingaku. Dia duduk, lalu mengusap wajahnya, seolah sedang menahan sesuatu. Dina? Tanyanya pelan. Iya, kenapa? Aku berusaha tetap terdengar santai, meskipun kini telapak tanganku mulai dingin. Reza menghela napas dalam. Aku ketemu Dina tadi di minimarket. Dia bilang habis dari rumah sejak maghrib. Jantungku mencelos. Aku merasa lantai di bawah kakiku mendadak goyah. Kepalaku berputar, mencari alasan lain. Tapi seberapapun aku berpikir, aku tahu kebohonganku sudah mulai terkuak. Reza mendongak, menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Suaranya terdengar lebih lirih, lebih dalam, tapi juga lebih menusuk. Jadi sebenarnya, kamu dari mana? Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Suasana kamar sunyi. Aku bisa merasakan tatapan Reza yang masih menembus punggungku saat aku berusaha bersikap biasa, berjalan menuju lemari, dan mengambil pakaian ganti. Aku harus segera mandi. Harus menghindari percakapan ini. Namun, langkahku terhenti ketika aku mendengar suara Reza lagi. Aku nemuin ponsel kamu di meja makan. Jantungku mencelos. Aku berbalik perlahan. Terus, Reza mengangkat ponselku, menggoyangnya sedikit di udara. Ada pesan masuk tadi. Darahku berdesir. Aku buru-buru merogoh saku, tapi ternyata ponselku memang tidak ada di sana. Berarti, sejak tadi dia sudah membukanya. Aku mencoba tersenyum. Pesan dari siapa? Adrian. Udara di ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Aku menelan ludah, berusaha menahan ekspresi panik. Oh, itu teman kerja aku. Reza tersenyum kecil, tapi itu bukan senyum yang menyenangkan. Ia menyalakan layar ponsel dan membaca dengan suara pelan. Malam ini indah banget. Aku nggak pengen berpisah cepet-cepet. Semoga kita bisa sering kayak gini lagi. Good night, sayang. Suasana menjadi hening. Aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri. Reza menatapku. Teman kerja. Aku terdiam.
Mulutku ingin berbicara, ingin mencari alasan, ingin mengarang cerita lain. Tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Reza berdiri dari kursinya, berjalan mendekat, hingga kini jarak kami hanya beberapa langkah. Jadi, ini alasan kamu sering pulang telat? Ini alasan kamu selalu mandi sebelum ketemu aku? Aku mundur selangkah, merasa dadaku sesak. Reza, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Suaranya terdengar lebih dingin. Kamu mau bilang ini cuma bercanda? Mau bilang ini salah kirim? Aku membuka mulut, tapi lagi-lagi, tidak ada suara yang keluar. Reza menghela napas, lalu tertawa kecil, getir. Aku udah lama curiga. Aku berusaha percaya sama kamu, berusaha nggak mikir yang aneh-aneh. Tapi kamu sendiri yang kasih bukti. Dini. Aku menatapnya dengan napas memburu. Reza, aku. Dia mengangkat tangannya, menghentikanku. Jawab aja satu hal. Sejak kapan? Aku menggigit bibir, merasa sesak oleh perasaan bersalah yang kini menguasaiku. Tapi aku tahu, kebohongan sudah tidak bisa menyelamatkanku lagi. Reza masih menatapku, menunggu jawaban. Tapi aku hanya bisa diam, aku panik. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel dari tangan Reza dan buru-buru membuka pesan itu. Jari-jariku bergerak cepat, menghapus chat dari Adrian, berharap seolah semua ini tidak pernah terjadi. Tapi aku tahu, semuanya sudah terlambat. Aku mendongak, menatap Reza yang masih berdiri di tempatnya, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kemarahan, ada kekecewaan, tapi yang paling menyakitkan adalah ekspresi dinginnya, seolah aku bukan lagi orang yang ia kenal. Dihapus? Suaranya datar, hampir tanpa emosi. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan napas yang mulai tak beraturan. Reza, ini nggak seperti yang kamu pikir. Terus seperti apa? Suaranya memotong cepat. Aku penasaran, coba jelasin ke aku. Aku terdiam. Otakku berputar mencari alasan, mencari pembenaran, mencari sesuatu untuk menenangkan situasi. Tapi yang kudengar hanya suara detak jantungku yang berdegup kencang. Rasa bersalah mencengkeram dadaku seperti beban berat yang makin sulit aku tahan. Bayangan Reza, suamiku, pria yang selalu mempercayaiku, yang selalu menungguku pulang, yang selalu menerima setiap alasan yang kuberikan, kini berdiri di hadapanku dengan luka di matanya. Aku menggigit bibir, merasakan mataku mulai panas. Aku nggak bermaksud. Nggak bermaksud apa? Nggak bermaksud selingkuh? Nggak bermaksud bohong tiap malam? Atau nggak bermaksud ketahuan? Aku terhuyung mundur, seolah kata-kata Reza adalah pukulan yang mendarat telak di dadaku. Air mataku mulai menggenang, tapi aku tahu ini bukan tentang aku yang menangis. Ini tentang bagaimana aku sudah menghancurkan kepercayaan seseorang yang mencintaiku. Reza menatapku dalam-dalam, lalu tertawa kecil. Tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa getir, penuh kepedihan. Jadi ini alasan kamu berubah? Ini alasan kenapa kamu selalu pulang telat? Karena kamu lebih memilih waktu sama dia daripada sama aku. Aku menggeleng cepat. Bukan gitu, Reza. Aku bingung. Jangan bohong lagi, Dini. Suara Reza terdengar lebih pelan kali ini. Bukan lagi marah, tapi lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Aku menggigit bibir, menunduk, menahan air mata yang semakin sulit kubendung. Kenapa, Dini? Suara Reza terdengar serak. Apa aku kurang buat kamu? Apa aku nggak cukup? Aku mencengkeram ponsel di tanganku, tidak mampu menjawab. Rasa bersalah menghantamku seperti gelombang yang datang bertubi-tubi. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin membenarkan situasi, ingin membuat semuanya kembali seperti dulu. Tapi aku tahu, semuanya sudah berubah. Reza menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Lalu,
Ia berbalik dan berjalan menuju kamar. Aku ingin menghentikannya, ingin menarik tangannya, ingin mengatakan sesuatu yang bisa memperbaiki semua ini. Tapi tubuhku seolah membeku di tempat. Aku hanya bisa berdiri di sana, memandangi punggungnya yang semakin menjauh. Dan saat pintu kamar tertutup dengan suara pelan, aku tahu. Aku telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kudapatkan kembali. Sejak malam itu, hubungan kami tak lagi sama. Reza tak banyak bicara, dan aku semakin menjaga jarak. Tapi bukan karena aku ingin mempertahankan rumah tangga ini. Sebaliknya, aku justru semakin larut dalam hubungan dengan Adrian. Aku mulai sering pulang semakin malam, bahkan terkadang berbohong harus menghadiri meeting atau lembur. Padahal, aku berada di tempat lain, bersama Adrian. Ponselku kini selalu dalam mode senyap. Aku tidak ingin Reza tiba-tiba menelepon saat aku sedang bersama Adrian. Aku semakin mahir mencari alasan, semakin lihai menyembunyikan jejak. Suatu malam, saat aku baru saja turun dari mobil Adrian di ujung jalan kompleks, aku merapatkan jaket dan berjalan pelan menuju rumah. Aku harus memastikan tidak ada hal mencurigakan sebelum masuk. Namun, begitu aku membuka pintu, aku terkejut melihat Reza masih terjaga di ruang tamu. Ia duduk di sofa, menatap lurus ke layar televisi yang bahkan sudah tidak lagi menampilkan acara, hanya layar hitam yang redup. Jantungku berdegup kencang. Kok belum tidur? Aku berusaha bersikap biasa. Reza menoleh, menatapku dalam diam. Mata itu kosong, lelah, tapi menyimpan sesuatu yang tidak bisa aku artikan. Kamu makin jarang di rumah. Suaranya tenang, tapi ada kepedihan di sana. Aku menelan ludah, membuang pandangan. Kerjaan lagi sibuk, Reza. Aku kan udah bilang. Reza tertawa kecil, getir, sama seperti malam itu. Oh, iya. Lembur, meeting, urusan kantor. Aku merasa darahku membeku. Apakah dia tahu sesuatu? Apakah dia sedang mengujiku? Aku menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. Iya, aku capek banget, mau mandi dulu. Saat aku hendak melangkah ke kamar mandi, suara Reza menghentikanku. Kamu masih cinta sama aku, Dini? Aku terhenti. Ada sesuatu di dalam hatiku yang mencelos. Aku menggigit bibir, mencoba meredam perasaan yang berkecamuk. Kenapa dia bertanya seperti itu? Kenapa harus sekarang? Aku berbalik menatapnya. Pertanyaan macam apa itu? Reza tersenyum kecil, tapi matanya tak bisa menyembunyikan luka yang ada di dalamnya. Aku cuma pengen tahu aja. Aku ingin berbohong. Aku ingin mengatakan, tentu saja aku masih cinta. Tapi, aku tak bisa mengatakannya. Karena aku tahu, aku sedang berbohong pada diriku sendiri. Reza menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk pelan, seolah memahami segalanya. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berdiri dan berjalan menuju kamar, meninggalkanku yang masih berdiri di tempat. Aku menggigit bibir, merasakan dadaku sesak. Tapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena aku tahu. Perasaanku terhadap Reza benar-benar sudah tidak sama lagi. Siang itu, aku dan Adrian bertemu di sebuah mall yang cukup jauh dari rumah. Aku mengenakan pakaian kasual, berbeda dari biasanya, agar tidak terlihat mencolok. Rasanya seperti anak remaja yang sedang diam-diam berkencan. Saat aku tiba, Adrian sudah menunggu di dekat pintu masuk. Dia tersenyum lebar begitu melihatku, lalu tanpa ragu menggenggam tanganku. Aku udah pesenin tempat di restoran lantai 3. Kita makan dulu, ya? Aku mengangguk, membalas senyumannya. Bersama Adrian selalu terasa menyenangkan. Seperti dunia ini hanya milik kami berdua. Kami berjalan santai, sesekali tertawa kecil, berbincang tentang banyak hal. Tidak ada tekanan, tidak ada beban. Bersama Adrian, aku merasa bebas. Setelah makan, kami memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar mall.
Aku tidak sadar waktu berjalan begitu cepat sampai akhirnya kami masuk ke sebuah toko pakaian. Saat aku sedang melihat-lihat, Adrian tiba-tiba berbisik di dekat telingaku. "Dini, jangan panik, tapi kayaknya ada yang ngeliatin kita dari tadi." Aku terdiam. Jantungku berdegup lebih cepat. "Siapa?" bisikku pelan. Adrian menggerakkan dagunya ke arah kanan. Dengan hati-hati, aku menoleh dan melihat sosok pria berdiri tak jauh dari kami. Tubuhku langsung membeku. "Reza." Dia berdiri di sana, menatapku tanpa ekspresi. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia ada di situ, tapi dari sorot matanya, aku bisa merasakan sesuatu yang membuatku mual, kemarahan, kekecewaan, dan mungkin kebencian. Aku merasa seperti seorang pencuri yang baru saja tertangkap basah. "Dini?" Suara Adrian terdengar ragu, tetapi aku bahkan tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Aku ingin berbicara. Aku ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutku. Reza tetap diam selama beberapa detik sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi. Aku tersentak. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengejarnya. "Reza, tunggu!" Aku berlari melewati kerumunan orang, berusaha menyusulnya. Aku tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang mungkin memperhatikan drama yang sedang terjadi. Yang kupikirkan hanya satu hal. Aku harus bicara dengannya. Aku berhasil menarik lengannya tepat sebelum dia keluar dari mall. "Reza, tolong dengar dulu." Suaraku hampir bergetar. Reza berhenti, tetapi tidak langsung menatapku. Dia hanya diam beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas panjang dan menoleh ke arahku. Tatapan itu kosong. Aku nggak perlu dengar apa-apa lagi. "Dini?" Suaranya rendah, tapi menusuk. Aku udah lihat semuanya. Aku menggigit bibir, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Reza, aku bisa jelasin." Reza tertawa kecil. Getir. "Jelasin apa?" "Jelasin kalau aku cuma suami bodoh yang selama ini dibohongi." Aku terdiam. Aku tidak bisa menyangkalnya. Reza menatapku lama, lalu menggeleng pelan. "Aku udah capek, Dini. Aku udah capek berharap. Udah capek pura-pura nggak tahu." Hatiku terasa mencelos. "Maksud kamu?" Reza tersenyum miris. "Aku udah curiga dari lama. Aku cuma nunggu waktu sampai kamu sendiri yang membuktikannya." Aku menahan napas. Dia sudah tahu. Selama ini, dia sudah tahu. Aku menunduk, merasa dadaku semakin sesak. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Reza menarik napas dalam, lalu menatapku sekali lagi. "Aku cuma mau bilang satu hal, Dini." Aku menatapnya, menunggu. Aku nyerah. Dan dengan itu, dia pergi. Aku hanya bisa berdiri di sana, melihat punggungnya menjauh. Untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena aku tahu, aku baru saja kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku dapatkan kembali. Setelah kejadian di mall, aku berusaha mengabaikan rasa bersalah yang mulai menggerogoti hati. Aku meyakinkan diri bahwa aku berhak bahagia, bahwa aku pantas merasakan kebebasan ini. Adrian membuatku merasa muda kembali. Bersamanya, aku bisa tertawa tanpa beban, menikmati hari tanpa perlu berpura-pura. Tidak ada kewajiban menjadi istri yang sempurna. Tidak ada tekanan seperti yang aku rasakan di rumah. Kami mulai semakin sering bertemu. Jika awalnya aku masih takut dan cemas, kini aku merasa lebih santai. Aku dan Adrian menghabiskan waktu di tempat-tempat yang jauh dari rumah, menikmati makan malam romantis, bahkan sesekali pergi keluar kota dengan alasan perjalanan dinas. Setiap kali bersama Adrian, aku merasa menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku bisa berdandan sesuka hati, tertawa tanpa batas, dan berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Kalau aku ketemu kamu dari dulu, mungkin hidupku bakal lebih bahagia.
Ucapku suatu malam saat kami duduk berdua di sebuah kafe di tepi kota. Adrian tersenyum, menggenggam tanganku di atas meja. Mungkin memang kita jodoh yang bertemu di waktu yang salah. Aku tersenyum, menikmati setiap kata yang dia ucapkan. Di saat yang sama, ponselku bergetar di dalam tas. Reza. Aku menatap layar ponsel itu beberapa detik sebelum akhirnya memutuskan untuk mengabaikannya. Aku tidak ingin menghancurkan malam ini dengan suara Reza yang mungkin akan membuatku kesal. Namun, ponselku kembali bergetar. Kali ini lebih lama. Adrian memperhatikan raut wajahku yang berubah. Kenapa? Suamimu? Aku mengangguk. Biarin aja. Nanti aku bilang ada lembur. Aku meletakkan ponsel di atas meja, membiarkannya bergetar beberapa kali lagi sebelum akhirnya berhenti. Aku menarik napas lega, berusaha kembali menikmati kebersamaan kami. Namun, rasa tenang itu tidak berlangsung lama. Tak lama setelahnya, sebuah pesan masuk. Dari Reza. Aku membuka pesan itu dengan sedikit malas, tetapi begitu membacanya, tubuhku langsung menegang. Aku di rumah sakit. Bapak masuk ICU. Pulang sekarang. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap layar ponselku, berusaha mencerna setiap kata. Adrian memperhatikan perubahan ekspresiku. Kenapa? Aku menelan ludah. Bapak masuk rumah sakit. Adrian terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kamu harus pulang." Aku tidak langsung menjawab. Di dalam kepalaku, ada pertempuran hebat antara rasa bersalah dan ego. Seharusnya aku langsung pulang. Seharusnya aku tidak perlu berpikir dua kali. Tapi ada sesuatu dalam hatiku yang ragu. Adrian menghela napas dan menatapku dengan lembut. Dini, kamu tetap istri Reza. Bapak mertuamu butuh kamu sekarang. Aku meremas ponsel di tanganku, lalu mengangguk pelan. Iya, aku harus pulang. Aku berdiri, mengambil tas dengan tergesa-gesa. Saat hendak pergi, Adrian meraih tanganku. Kalau butuh aku, kabarin, ya. Aku menatapnya, merasakan kehangatan yang selama ini jarang aku dapatkan dari Reza. Iya, makasih. Aku pun pergi, meninggalkan Adrian dan semua kebebasan yang baru saja aku rasakan. Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa takut. Karena aku tahu, inilah saatnya aku menghadapi konsekuensi dari semua yang telah aku lakukan. Aku tertegun. Tawaku seketika terhenti. Suara itu, aku mengenalnya dengan sangat baik. Jantungku berdegup kencang saat aku menoleh ke arah sumber suara. Di seberang kafe tempat aku dan Adrian duduk, berdiri seorang pria yang selama ini selalu kutinggalkan di rumah. Reza. Dia berdiri kaku, matanya menatap lurus ke arahku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada kemarahan di sana, ada kekecewaan, ada luka yang begitu dalam. Aku merasa seluruh darah di tubuhku mengalir turun ke kaki. Tanganku gemetar di atas meja, sementara Adrian, yang belum menyadari kehadiran Reza, masih tersenyum santai sambil mengaduk kopinya. Aku ingin berpura-pura, ingin mencari alasan, ingin melakukan sesuatu. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya. Reza sudah melihat semuanya. Dengan langkah berat, dia mulai mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman palu di dadaku. Aku menelan ludah, berusaha membuka suara. Reza, aku. Apa ini? Reza memotong. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Matanya bergantian menatapku dan Adrian. Adrian yang akhirnya menyadari situasi ini, segera menaruh sendok kopinya dan menatap Reza dengan sedikit waspada. Siapa dia? Reza mengalihkan pandangannya ke Adrian dengan tatapan yang dingin. Aku suaminya. Kata-kata itu seperti pukulan keras ke wajahku. Adrian tampak terkejut, tapi hanya sebentar. Dia kemudian bersandar di kursinya dan melirikku. Dini, ini suamimu? Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh.
Reza menatapku dalam-dalam. Jadi ini alasanmu selalu pulang telat? Ini alasan kenapa kamu selalu menghindar? Aku membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku bahkan tidak tahu harus mengatakan apa. Kafe yang tadi terasa nyaman, kini berubah menjadi tempat yang paling menyiksa. Orang-orang mulai melirik ke arah kami. Aku bisa merasakan tatapan penuh rasa ingin tahu dari para pengunjung lain. Reza menarik napas dalam, berusaha menahan emosi. Jawab, Dini. Aku menggenggam ujung rokku, menunduk, dan akhirnya berbisik pelan. Aku, maaf. Reza tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar penuh luka. Maaf. Dia menggeleng, menatapku dengan sinis. Kalau aku gak kesini, kamu gak bakal ketahuan, kan? Aku menggigit bibir. Adrian, yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara. Dengar, aku gak tahu kalau dia sudah menikah. Kalau aku tahu, jangan munafik. Reza membentaknya. Kamu pikir aku bodoh? Aku lihat chat kalian. Aku tahu ini sudah lama terjadi. Adrian terdiam, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Reza menarik napas panjang, lalu menatapku. Aku cuma mau dengar satu hal dari mulutmu, Dini. Kenapa? Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku merasa kesepian, Reza. Reza mengerjap. Sepertinya dia tidak menyangka akan mendengar jawaban itu. Aku selalu sendirian di rumah. Kamu selalu sibuk, selalu lelah. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku merasa dihargai, dan Adrian memberiku itu. Lanjutku dengan suara gemetar. Reza menatapku lama, lalu tertawa kecil. Tapi kali ini suaranya penuh kepahitan. Jadi aku yang salah? Itu maksudmu? Aku menggeleng cepat. Bukan begitu, aku. Sudah cukup. Reza menyela. Aku gak mau dengar alasan lagi. Aku bisa melihat matanya memerah. Tapi dia menahan diri untuk tidak menangis di depan umum. Lalu, dia menatapku dengan pandangan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan marah, bukan benci, bukan dendam. Tapi hampa. Reza melangkah mundur, menggeleng pelan. Mulai hari ini, aku gak akan jadi alasanmu untuk pulang lagi, Dini. Jantungku serasa berhenti berdetak. Reza, maksudmu? Aku mau kita cerai. Aku tersentak. Nafasku tercekat. Dari semua hal yang aku bayangkan, aku tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu dari mulutnya. Tunggu, Reza. Kita bisa bicara baik-baik. Enggak ada yang perlu dibicarakan. Dia menatapku untuk terakhir kali. Kamu udah bikin pilihanmu, dan aku juga bikin pilihanku. Lalu, tanpa menunggu jawabanku, dia berbalik dan pergi. Aku hanya bisa duduk terpaku, merasakan sesuatu dalam diriku runtuh. Aku ingin mengejarnya, ingin menjelaskan semuanya, ingin mengulang waktu. Tapi aku tahu, semuanya sudah terlambat. Aku tersentak. Suara kecil itu menghentikan semua pikiranku. Dito, anakku, berdiri di depan meja kami dengan mata polos yang menatapku penuh kebingungan. Di sampingnya, berdiri seorang wanita tua, ibu mertuaku. Jantungku terasa diremas. Bagaimana bisa mereka ada di sini? Sejak kapan mereka melihat? Mama. Dito mengulang, suaranya lirih, seolah tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Matanya bergantian menatapku dan Adrian, lalu kembali ke arah pintu keluar di mana Reza baru saja menghilang. Aku ingin mengatakan sesuatu. Ingin tersenyum dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi bagaimana? Apa yang harus kukatakan? Ibu mertuaku menatapku dengan sorot mata tajam. Tak ada amarah di sana, tak ada teriakan atau kemarahan seperti yang kuharapkan. Hanya kekecewaan yang begitu dalam. Kami kebetulan lewat, ucapnya, suaranya tenang tapi penuh tekanan.
Dito ingin membeli mainan di toko sebelah. Aku menggigit bibir. Dadaku terasa sesak. Dito mendekatiku, tangannya kecilnya menarik ujung bajuku. Mama, kenapa papa pergi? Aku membeku. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada anakku? Bagaimana aku harus memberitahu bahwa perbuatanku baru saja menghancurkan keluarganya? Air mataku mulai menggenang. Aku berjongkok, mencoba tersenyum meskipun hatiku hancur. Sayang, papa hanya... Ayo, Dito. Suara ibu mertuaku memotong dengan dingin. Kita pulang. Dito mengerutkan kening. Tapi mama... Ayo, nak. Ulang ibu mertuaku, kali ini lebih tegas. Dito menatapku sekali lagi. Lalu dengan langkah kecil yang ragu-ragu, dia mengikuti neneknya keluar dari kafe. Aku hanya bisa duduk di sana, tubuhku terasa lemas. Aku kehilangan semuanya. Adrian menyentuh tanganku, mencoba menenangkan. Tapi aku menepisnya. Tiba-tiba, aku merasa jijik. Jijik dengan diriku sendiri. Aku menatap pintu yang kini tertutup. Pintu yang barusan dilalui oleh suamiku, oleh anakku, oleh keluargaku. Dan aku sadar, tak peduli seberapa bebas aku merasa dengan Adrian. Tak peduli seberapa banyak tawa yang dia berikan padaku. Semua itu tak ada artinya jika aku harus kehilangan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Dan kini, semuanya sudah terlambat. Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Nafasku tercekat saat melihat sosok Reza berdiri di ambang pintu, tepat di belakang ibu dan Dito. Matanya mata itu tidak lagi penuh cinta seperti dulu. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang dingin dan kekecewaan yang begitu dalam. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan sesuatu, apa saja. Tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutku. Reza melangkah maju, matanya tetap menatapku. Adrian, yang duduk di sampingku, bergeser gelisah. Aku bisa merasakan tubuhnya menegang. Reza akhirnya berhenti tepat di depan meja kami. Suasana kafe yang tadinya ramai mendadak terasa sunyi di telingaku. Kamu nggak perlu jelasin apa-apa. Suara Reza datar, nyaris berbisik, tapi penuh ketegasan. Aku udah lihat semuanya. Aku menggigit bibir. Reza, aku. Berapa lama? Potongnya. Aku menunduk. Aku tidak bisa menjawab. Berapa lama kamu ngelakuin ini di belakangku, di belakang anak kita? Suaranya sedikit bergetar, menahan emosi yang jelas sudah di puncak. Tanganku gemetar di atas meja. Aku ingin menyentuhnya, ingin meraih tangannya seperti dulu, tapi aku tahu, dia tidak akan membiarkannya. Adrian akhirnya angkat suara. Dengar, Reza. Ini bukan urusanmu. Aku terperanjat. Kenapa dia harus mengatakan itu? Reza menatapnya tajam, lalu menghela napas panjang seolah mencoba mengendalikan dirinya. Tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Bukan urusan saya? Reza tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Kamu ngerebut istri saya, dan kamu bilang ini bukan urusan saya? Kafe terasa semakin sunyi. Beberapa pengunjung mulai melirik ke arah kami, sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku panik. Reza, tolong jangan bikin keributan di sini. Bisikku, berharap bisa menenangkannya. Dia menoleh padaku, sorot matanya penuh luka. Aku nggak bikin keributan, Nat. Aku cuma memastikan kalau kamu tahu. Dia menarik napas panjang sebelum melanjutkan, kalau ini terakhir kali aku melihatmu sebagai istriku. Jantungku seakan berhenti berdetak. Apa maksudmu? Reza tersenyum kecil, tapi aku tahu itu bukan senyum kebahagiaan. Aku udah cukup dibohongin, udah cukup merasa kayak orang bodoh. Mulai detik ini, kita selesai. Air mataku mulai menggenang. Reza, jangan. Tolong, jangan menangis di depanku sekarang. Suaranya lelah, begitu lelah. Tangisanmu gak akan mengubah apapun.
Aku menutup mulutku, menahan isakan yang ingin keluar. Reza melirik Adrian sekilas, lalu kembali menatapku. Kamu udah milih jalanmu, Nat? Selamat bahagia, ya. Kemudian, tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan berjalan keluar. Aku ingin mengejarnya, ingin menarik tangannya dan memohon untuk tidak pergi. Tapi kakiku terasa terpaku di lantai. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, membawa serta sisa-sisa kehidupan yang pernah kuanggap sempurna. Dan di detik itu, aku sadar. Aku telah menghancurkan segalanya. Dengan tanganku sendiri aku terpaku, jantungku serasa berhenti. Aku telah ketahuan. Ponsel masih tergenggam di tanganku. Panggilan terakhir ke Reza tak berbalas. Aku menatap layar itu dengan kosong, berharap keajaiban terjadi, bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk, dan aku akan segera terbangun di samping suamiku, di rumah kami yang dulu penuh cinta. Tapi ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Tanganku gemetar saat aku memasukkan ponsel ke dalam tas. Aku berdiri di trotoar, tak tahu harus pergi kemana. Pulang? Tapi rumah itu sudah bukan rumahku lagi. Ke hotel? Ke rumah Adrian? Tidak. Aku bahkan tak ingin melihat wajahnya lagi. Aku menarik napas panjang, berusaha meredam kepanikan yang mulai mencengkeram dadaku. Aku telah menghancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Dan kini, aku benar-benar sendirian. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku merogohnya dengan harapan kecil bahwa itu dari Reza, bahwa dia mau memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Tapi bukan. Itu pesan dari Adrian. Nat, kamu di mana? Aku nggak bisa ninggalin kamu sendirian kayak gini. Please, kasih tahu aku kamu baik-baik aja. Aku menatap pesan itu dengan getir. Bagaimana bisa dia masih berpikir bahwa aku ingin berada di dekatnya setelah semua ini? Aku mengetik balasan cepat. Jangan cari aku lagi, Adrian. Aku butuh sendiri. Aku menekan tombol kirim, lalu segera mematikan ponselku. Aku tak ingin ada siapapun yang menghubungiku. Tidak Adrian, tidak siapapun. Langkahku terasa berat saat aku mulai berjalan tanpa tujuan. Bayangan wajah Dito yang penuh kebingungan dan tatapan Reza yang hancur terus terputar di pikiranku. Aku teringat bagaimana dulu Reza selalu menatapku dengan penuh cinta. Bagaimana dia selalu mengusahakan yang terbaik untukku, untuk keluarga kami. Dan aku telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Tapi apakah penyesalan bisa memperbaiki semua ini? Apakah masih ada jalan untuk kembali? Langkahku semakin gontai. Aku merasa kosong. Tidak ada lagi rumah yang bisa kutuju. Tidak ada lagi pelukan hangat yang menunggu di akhir hari. Aku benar-benar sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku telah kehilangan segalanya. Aku masih berdiri kaku di tempat, seakan tubuhku kehilangan kemampuan untuk bergerak. Aku ingin berlari mengejar mereka. Ingin memohon agar Reza mau mendengarkanku, tapi kakiku terasa berat. Di antara keramaian mall, aku melihat punggung Reza yang tegap, berjalan menjauh dengan langkah mantap. Dito menggenggam tangannya erat. Sesekali menoleh ke belakang dengan tatapan bingung dan sedih. Mataku memanas. Reza? Suaraku tercekat, nyaris tak terdengar. Tapi dia tidak berhenti. Tidak menoleh. Aku ingin berlari mengejarnya. Ingin berteriak bahwa semua ini hanyalah kesalahan, bahwa aku masih mencintainya, bahwa aku menyesal. Tapi apa gunanya? Aku tahu, semua sudah terlambat. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tak ada yang peduli pada wanita yang berdiri diam dengan air mata menggenang di matanya. Aku menggigit bibir, mencoba menahan isakan yang hampir pecah. Aku jatuh. Bukan secara fisik, tapi lebih dalam dari itu. Jiwaku runtuh. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, aku menyeret langkahku keluar dari mall. Malam sudah semakin larut,
Udara dingin menusuk kulitku, tapi rasanya masih lebih hangat dibanding kehampaan yang kini mengisi hatiku. Aku berjalan tanpa arah, pikiranku berantakan. Kemana aku harus pergi sekarang? Rumah itu bukan lagi milikku. Aku bahkan tak tahu apakah Reza akan mengizinkanku masuk jika aku berdiri di depan pintunya dan memohon. Dan jika dia benar-benar menutup pintu itu untukku, apa yang tersisa? Aku memejamkan mata beberapa hari setelah kejadian di mall. Aku menerima surat gugatan cerai dari Reza. Tidak ada kata-kata perpisahan, tidak ada kesempatan untuk menjelaskan. Hanya sebuah keputusan tegas yang menandakan akhir dari segalanya. Aku datang ke rumah, berharap bisa berbicara dengannya, berharap ada sedikit ruang bagi maaf. Namun, yang kudapati hanyalah koperku yang telah diletakkan di depan pintu. Dito mengintip dari balik jendela, matanya berkaca-kaca, tapi Reza berdiri tegap, dingin, tanpa ekspresi. Aku melangkah mendekat, berusaha berkata sesuatu, tapi Reza lebih dulu membuka mulut. Pergilah, Nadira. Jangan pernah kembali. Suaranya datar, tanpa emosi. Aku ingin menangis, ingin berlutut dan memohon kesempatan kedua. Tapi aku tahu, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Aku telah menghancurkan keluarga kami dengan tanganku sendiri. Dengan langkah gontai, aku mengambil koper itu dan pergi, meninggalkan rumah yang dulu penuh kehangatan, meninggalkan suami dan anakku yang kini hanya bisa kulihat dari kejauhan. Malam itu, aku duduk di sebuah kamar sempit di kosan murah yang kusewa, menatap kosong ke langit-langit. Keheningan terasa menyesakkan. Tidak ada suara Dito yang berlarian di rumah. Tidak ada sapaan hangat dari Reza. Aku sendirian. Aku kehilangan segalanya. Dan pada akhirnya, aku sadar, kesalahan ini sepenuhnya adalah pilihanku. Dan aku harus menanggung akibatnya.